Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sintiawati. Saya dari Fakultas Ilmu Teknik dan Informatika, Program Studi Teknik Informatika. Sebelum presentasi ini dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Handayani, SPD MM, selaku dosen Bahasa Indonesia Universitas Dian Nusantara, karena telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menerangkan tentang bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Mari kita saksikan slide pertama. Slide pertama ada latar belakang dengan bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia yang harus terus-menerus dilestarikan keberadaannya. Keberadaan bahasa Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat, baik secara internal maupun secara eksternal. Bahasa Indonesia yang harus dilestarikan dalam bentuknya cenderung mengalami perubahan. Kesadaran berbahasa dan menulis bahasa Indonesia yang masih sangat minim di kalangan masyarakat Indonesia, serta banyak kaidah bahasa Indonesia yang diabaikan meskipun sudah dipelajari waktu sekolah, menjadikan bahasa Indonesia tidak mendapat kedudukan yang pantas di kalangan penggunanya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara yang memiliki fungsi dominan dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Bahasa Indonesia harus dipelajari, dikembangkan, dan dioptimalkan penggunaannya maupun fungsinya. Melalui mata pelajaran bahasa Indonesia, diharapkan tumbuh sikap bangga dan menggunakan bahasa Indonesia sehingga akan tumbuh pula kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam bahasa Indonesia. Lanjut ke slide berikutnya. Di slide selanjutnya ada pembahasan dengan nomor 1, bahasa Indonesia. Negara yang merdeka dan berdaulat dalam menjalankan roda pemerintahan pastikan memerlukan suatu bahasa yang resmi. Bahasa nasional dan bahasa negara di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tanpa adanya bahasa, iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, suatu negara yang merdeka juga pasti memiliki bahasa yang wajib digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Sehingga, walaupun orang yang berkomunikasi tersebut berasal dari daerah atau suku yang berbeda, mereka akan tetap berkomunikasi menggunakan bahasa resmi tersebut. Dengan begitu, jalinan komunikasi akan tetap berjalan dengan baik. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa pemersatu ini disebut sebagai bahasa negara ataupun bahasa nasional. Bahasa nasional dan bahasa negara di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut sangatlah penting dan harus terpenuhi fungsinya. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga, alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang kelima, bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yang efektif antar suku yang ada di Indonesia harus senantiasa dijaga. Untuk itu, upaya peningkatan mutu rancang bangunnya atau tingkat kebakuan kaidahnya serta pemekaran kosa katanya perlu terus dilaksanakan. Di tengah perkembangan bahasa Indonesia yang saat ini mulai dipelajari oleh negara lain, tanpa kita sadari eksistensi bahasa Indonesia yang saat ini sedang mengalami tantangan yang dapat mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia. Seperti yang diungkapkan mengemukakan bahwa bahasa Indonesia mendapat bermacam-macam pengaruh dari luar, yaitu pengaruh dari bahasa asing dan bahasa daerah. Pengaruh kedua berasal dari eksternal, yaitu pengaruh negatif dan bahasa asing.
Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa. Saat ini, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah sudah mengarah pada pembelajaran berbasis pada teks. Pembelajaran berbasis pada teks ini secara langsung akan memaksa pembelajar, baik siswa ataupun siapa saja yang belajar bahasa Indonesia, akan membaca secara terus-menerus. Persoalan yang muncul dari sistem pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis pada teks yaitu budaya membaca masyarakat kita, khususnya pelajar, sangat jauh dari harapan. Nah, di slide selanjutnya ini ada nomor 2, budaya literasi. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan kemampuan menulis atau dapat disebut dengan melek aksara atau keberaksaraan. Menumbuhkan kebiasaan membaca pada kalangan pelajar bukan merupakan suatu yang alamiah, melainkan hasil dari sebuah proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus. Budaya literasi akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang dimiliki oleh manusia. Hasil dari budaya literasi tersebut akan menjadikan manusia akan siap dalam segala tantangan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Pendidik dapat melakukan pembiasaan-pembiasaan membaca kepada peserta didik agar mereka terbiasa tanpa adanya tekanan atau paksaan. Menurut kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya unsur paksaan. Menumbuhkan kebiasaan membaca pada kalangan pelajar bukan merupakan suatu yang alamiah, melainkan hasil dari sebuah proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus. Budaya literasi akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang dimiliki oleh manusia. Dalam kaitannya dengan pendidikan indikator performa budaya literasi, pembelajaran bahasa Indonesia yang diharapkan adalah pada akhir pendidikan setiap tingkatan peserta didik SD atau MI dan SMP atau MTS sekurang-kurangnya telah membaca 9 buku. Sedangkan peserta didik SMA maupun MA sekurang-kurangnya telah membaca 15 buku sastra atau non-sastra. Nah, adapun tujuan literasi, yang pertama adalah mencerdaskan masyarakat. Seseorang dapat dikatakan liberal jika mereka sudah dapat memahami suatu hal karena telah memahami informasi sebagai hasil dari membaca yang tepat dan melaksanakan pemahamannya sesuai dengan apa yang diserap. Yang kedua, membentuk kepribadian. Cara berpikir yang liberal ini akan membentuk kepribadian seseorang, akan menjadikan manusia lebih siap dalam segala tantangan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Adapun faktor penyebab rendahnya literasi adalah yang pertama, rendahnya minat baca seseorang terhadap suatu bacaan. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya suatu bacaan. Yang ketiga, tidak terbiasa membaca sejak usia dini. Yang keempat, penyalahgunaan perkembangan teknologi sehingga menyepelekan. Yang kelima, lebih membudayakan lisan. Dan yang keenam, kurangnya sarana yang memadai untuk membaca. Nah, untuk faktor yang pertama, rendahnya minat baca seseorang terhadap suatu bacaan. Dari yang kita tahu, bahwa di Indonesia memiliki grafik yang sangat rendah sekali mengenai minat baca seseorang karena tidak dibiasakan atau kurangnya kepedulian, kesadaran akan pentingnya membaca. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya suatu bacaan. Bagi pembaca yang tidak terbiasa, pasti sebagian dari mereka menganggap bahwa membaca adalah hal yang paling jenuh, akan membuat pusing, padahal dari membaca kita bisa mengetahui informasi apapun yang belum kita ketahui. Yang ketiga, tidak terbiasanya membaca dari sejak dini. Hal ini, peran orang tua sangat penting untuk meningkatkan minat membaca pada anak. Yang keempat, penyalahgunaan perkembangan teknologi sehingga seseorang menyepelekan. Misalnya, kita hanya mencari literasi tanpa mencari tahu macam-macamnya
penyebabnya, dan sebagainya. Dan yang kelima, lebih membudayakan lisan. Seharusnya kita pun harus bisa mengimbangi antara budaya lisan dengan budaya membaca. Ilmu-ilmu yang sifatnya sudah jelas. Jadi, kita memiliki gagasan tertentu karena hanya mendengar budaya lisan itu banyak sekali pendapat-pendapat dari orang lain sehingga menyulitkan kita untuk membangun gagasan sendiri. 6 adalah kurangnya sarana untuk membaca, misalnya minimnya perpustakaan. Adapun manfaat literasi, yang pertama adalah bertambahnya ilmu pengetahuan, yang kedua meningkatkan kemampuan interpersona dan verbal, yang ketiga mampu berpikir secara kritis. Nah, di slide selanjutnya, maka ada macam-macam literasi. Literasi ini terbagi dengan 6 macam. Yang pertama adalah literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi budaya, dan literasi digital. Nah, kesimpulan dari presentasi ini, belajar suatu bahasa berarti kita juga akan mempelajari budaya suatu daerah berkaitan dengan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia dan menjadi suatu ciri khas bangsa Indonesia. Maka setiap orang yang mempelajarinya berarti juga akan mempelajari budaya bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai penduduk asli harus bangga dan mempunyai sikap yang jelas dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dalam bersosialisasi, dengan begitu akan tumbuh penghargaan akan pentingnya nilai yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut sekaligus akan melestarikan bahasa Indonesia di tengah-tengah tantangan globalisasi yang semakin pesat. Menumbuhkan budaya literasi pada kalangan siswa setidaknya akan memberikan peningkatan mutu siswa, setidaknya akan menambah kosakata baru yang akan membuat siswa dalam memahami persoalan yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah. Fasilitas-fasilitas yang menyediakan bahan-bahan bacaan juga harus dibangun dan dilengkapi secara merata agar dapat dirasakan seluruh daerah yang ada di Indonesia sebagai perwujudan peran pemerintah pada sektor pendidikan. Budaya literasi berkaitan erat dengan masa depan bangsa, maka dari itu perlu perhatian yang serius dari pemerintah. Harapan terbesar menumbuhkan budaya literasi pada kalangan masyarakat Indonesia yaitu untuk mempersiapkan kondisi sebaik mungkin dalam menghadapi era NIA. Arus globalisasi yang begitu deras harus segera disikapi agar masyarakat kita tidak tertinggal dari negara lain, terutama eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi bangsa kita. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.